Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih di pembahasan umurun tu'inu ala tawaddu, perkara-perkara yang membantu seseorang untuk bisa tawadhu. Pertemuan yang lalu masih di poin yang pertama, memikirkan, merenungkan asal manusia itu mengantarkan tawadhu. Pendahuluannya kemarin sudah kita baca. Semua kita ada diawali dengan tidak ada. Kemudian bapak moyang kita diciptakan dari tanah. Kemudian anak keturunannya itu diciptakan dari setetes air yang hina. Yang air itu keluar dari majrul baul, lubang keluarnya air kencing. Kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, baru kemudian setelah itu menjadi sesuatu yang disebut. Sebelumnya kita tidak mendengar, Allah Subhanahu wa taala berikan pendengaran, penglihatan, hati. Sebelumnya kita ini dalam kondisi lemah, Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Pendahuluan beliau ini sudah cukup mendalam. Kalau seorang sadar apa yang beliau sampaikan sangat kuat membantu seseorang untuk tawadhu. Kemudian dibawakan dalilnya, waqad asyarallahu subhanahu wa ta'ala ila hadza biqaulihi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada perkara ini itu dengan ucapannya, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah. Kata Allah, dari sesuatu apa dia dicipta? Dia dicipta dari nutfah, setetes air mani, setetes air yang hina. Barusan kita sampaikan, penulis membahasakan harajat min majra, harajat majral baul, keluar
keluar dari keluarnya kencing. Ya. Kemudian khalaqahu, Allah ciptakan, faqaddarahu, Allah tentukan kadarnya. Summa sabila yasara, kemudian Allah mudahkan jalannya. Kemudian dalam ayat yang lain, faja'alnahu sami'an basyira, kami jadikan dia mendengar, pendengaran, kemudian penglihatan. Jamaah yang hormati, cuman 4 ayat. 4 ayat ini kalau kita renungkan, obat yang sangat mujarab untuk kita bisa menjadi orang yang tawadhu. Pertama, min ayyi syai'in khalaqah. Kedua, semua kita anak keturunan Adam diciptakan dari nutfah. Ketiga, kemudian Allah mudahkan jalannya. Nutfah dalam kandungan ibu, kemudian tumbuh menjadi alaqah, kemudian tumbuh menjadi mudghah. Tadinya segumpal darah, setelah itu menjadi sekerat daging. Ditiupkan roh, tumbuh besar sampai keluar. Umumnya bayi ketika keluar kisaran 3 kilo. Kisaran 3 kilo. Ya. Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan jalannya. Kasih pendengaran, penglihatan. Dari nikmat yang paling besar dari seluruh anggota tubuh kita, pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Laqad ahyahullahu ba'da maut wa ahsana taswirahu. Sungguh Allah menghidupkannya yang sebelumnya itu tidak hidup. Cuman air. Ya, berubah menjadi segumpal darah, sekerat daging. Enggak hidup itu. Setelah itu Allah kasih kehidupan, Allah perbagus bentuknya. Allah perbagus bentuknya. Bentuk kita ini dari semua makhluk itu bentuk yang paling sempurna. Makanya pernah kita sampaikan, kalau makhluk yang lain diserupakan seperti manusia, maka itu ada unsur pelecehan kepada manusia. Ketake kaya wong misalkan, itu melecehkan kita. Apalagi bentuk kita diserupakan dengan yang lain. Sikilmu kaya sikil gajah, enggak suka itu kita. Karena bentuk manusia itu ahsana tasfirahu. Kemudian wa ahrajahu ila dunya, Allah keluarkan ke dunia. Dikeluarkan ke dunia dari rahim sang ibu. Proses melahirkan itu, ya, saudara yang saya hormati, tanpa pertolongan Allah sulit. 3 kilo ya. Sementara tempat keluarnya kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengeluarkan 3 kilo keluar dari sesuatu yang tempat yang kecil. Perjuangan luar biasa. Tapi Allah yang memberi kemudahan. Sesampainya di dunia, wa asba'ahu wa arwa'ahu wa kasahu wa hadahu wa qawahu, Allah kasih makan sampai kenyang. Di dunia kebutuhan makan kita Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi. Kemudian Allah kasih minum sampai puas. Allah kasih pakaian, Allah kasih hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Mau sombong? Semua kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam ayat, ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Coba kalau disimpulkan dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis, butuh dihidupkan, butuh diadakan,
Kalau Allah berkehendak tidak mengadakan, itu banyak kejadian. Di kandungan, usia misalkan tidak sampai 120 hari, 80 hari. Berarti 2 bulan lebih 20 hari, 3 bulan lah. Itu kalau Allah berkehendak tidak dihidupkan, keguguran itu. Keguguran. Ya. Bahkan kemarin ada jamaah itu cerita, anak perempuannya itu kandungannya lemah. Jadi setiap hamil itu kalau nggak bed rest, itu jarang kandungannya itu terselamatkan. Kalau Allah berkehendak tidak hidup, sudah nggak mungkin bisa. Saudara yang saya hormati, ini semua kita butuh kepada Allah. Kemudian diperbagus bentuknya. Lahir itu kalau sempurna, kita bahagia itu. Ya. Pernah juga ada seorang suami melihat anaknya lahir. Dia tidak mempertimbangkan laki dan perempuan. Piye didelok, oh sempurna, sudah senang dia. Kan ada seseorang, seorang lanang, orang dianggap. Saya pernah ketemu ada seorang itu, anaknya perempuan. Pokoknya nggak kayak lahir keri dewi ki ora lanang, wes. Iya. Kadang dia marah. Tapi kalau seorang menerima ketetapan Allah, semua yang menetapkan itu Allah. Yang terpenting ahsana taswirah, sempurna. Kemudian lahir lancar, masya Allah itu. Coba kalau misalkan Allah berkehendak ada proses kesulitan, berat bagi kita. Kemudian setelah di dunia diberikan cukup nikmat. Saudara yang saya hormati, semuanya ini mengantarkan seseorang nggak mungkin dia sombong. Famin hada bidayatuhu fa ay wajhin litakabburihi wa fahrihi wa huyalaihi. Dari seperti ini permulaannya, sisi mana dia bisa sombong? Kok bisa-bisanya dia sombong, dia bangga diri? Sisi mana yang menjadikan dia bisa seperti itu? Ada tadinya nggak ada, kuat tadinya lemah. Gimana mungkin dia bisa sombong? Maka berkata Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala, kata beliau, wa kaifa la yatawaddau man hulika min nutfah madirah wa akhiruhu yaudu ila jifatin qadirah wa huwa bainahuma yahmilu adirah. Coba bahasanya masya Allah, simpel sekali, tapi itu cukup menghancurkan kesombongan orang-orang yang sombong. Kata beliau, bagaimana tidak akan tawadhu seseorang yang diciptakan dari mani yang madhirah, air mani yang kotor. Apa mau diulesi sama teman kita? Yo, bekas ini. Walaupun kita katakan nggak najis. Apa air mani najis? Nggak najis. Tapi kalau kita diolesi sama teman kita, misalkan, gila nih, madhirah, diciptakan min nutfatin madhirah. Kemudian semua kita, awal penciptaannya dari air mani yang kotor, akhir kesudahannya kembali kepada jifatin qadirah, bangkai yang kotor. Bangkainya manusia itu menjijikkan. Banyak itu di masyarakat kita, orang mati tidak ketahuan 3 hari, baunya sudah luar biasa. Di Karanganyar itu ada seseorang pisah dengan anak istrinya di rumah sendiri. Kalau menurut perkiraan dia tidur sambil HP ini dicas, dolanan HP itu. Keturun, kesetrum kalau nggak salah itu. Itu meninggal ketahuan karena dia sendiri 3 hari setelahnya. Ketahuan itu ketika tetangganya itu mendapatkan bau, wah ambune koyo batang gila nih itu.
Ya, batang gila nih. Dibuka ternyata di kamar, ya, HP-nya kobong, sama dianya itu ada seperti luka yang seperti itu. 3 hari. Semua kita kembali itu kepada jifatin qadirah. Makanya dalam Islam, kalau ada orang yang meninggal dikubur, kuburan itu sunnahnya diperdalam, diperbagus. Nanti kalau nggak dalam, bau. Semua kita. Lawang binatang yang makannya makanan tertentu saja, itu kalau mati mambu. Kambing. Kambing kan yang dimakan cuma rumput sebangsanya. Itu kalau mati mambu. Ya, tikus. Tertentu saja, kucing, tertentu saja. Kita semua itu kita makan itu. Suket doyan ya. Ya. Lah semua kita itu apa-apa kan dimakan, daging doyan. Jamaah hormati, kok bisa-bisanya enggak tawadhu? Kita semua akan menjadi jifatin qadirah. Kemudian wahwa bainahuma, di antara keduanya, dari proses diciptakan sampai akhir kematian, kemana-mana itu yahmilul adirah, membawa tinja. Kita semana-mana kan membawa tinja. Ya, perut kita isinya kotoran. Kemana-mana membawa tinja. Mau sombong? Ini ucapan Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala. Saudara yang saya hormati, yang pertama, obat seseorang sombong, hal yang bisa membantu tawadhu, merenungkan asal diri kita. Yang kedua, ma'rifatul insan qadrahu. Obat supaya seseorang bisa tawadhu, mengetahui tentang kadar dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak bisa menembus bumi. Sekali-kali tidak bisa mencapai gunung ketinggiannya. Berkata Al-Alamah Muhammad Amin As-Sinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, anta ayuhal mutakabbir al-mukhtal, kamu wahai orang yang sombong itu dhaifun hakirun ajizun mahsurun baina jamadaini. Kamu itu lemah. Semua kita ini lemah. Saudara yang saya hormati, kelemahan kita banyak sekali. Pagi hari nggak sarapan, matanya gliyeng-gliyeng. Wah, ini saya ketoknya min ini. Orang min, kowe urung nyendok sego itu. Pagi belum sarapan. Kemudian saudara yang saya hormati, makan keliru. Sakit itu. Saya kemarin tuh mangan enak ya, sego gudeg, ngopi, komplit ya, sayur padang, bar kui gletak, lemah itu. Padahal ketika orang waktu makannya, wah enak ini, bumbune ini. Saudara yang saya hormati, semua kita lemah, semua kita lemah. Kemudian hakir, rendah, ajiz. Ya, ajiz itu memiliki makna semakna dengan dhaif, lemah. Kemudian dibatasi di antara dua benda mati. Anta ajizun anitaksir fihima. Kamu lemah, tidak bisa memberikan pengaruh kepada keduanya. Kan kita hidup ini dibatasi dengan atas. Ya. Itu yang tinggi itu gunung, kalau yang di bawah itu tanah. Berkaitan dengan tanah, allati tahtaka la taqdiru antu sirafiha bisyiddati wata'ika 'alaiha. Berkaitan dengan tanah, kamu enggak mampu itu memberikan pengaruh dengan injak kamu yang kuat.
kemudian kakimu menembus kepada bumi, nggak bisa. Silakan cobalah. Ya, gedruk neng jero lemah itu kemudian kita kelelep sampai dalam, nggak bisa kok. Kemudian gunung yang samihah fauqaka, gunung yang menjulang tinggi yang di atasmu, kamu nggak bisa mencapai ketinggiannya. Setinggi-tingginya kita nggak bisa mencapai ketinggian gunung. Maka nasihat beliau, fa'rif qadroka wala tatakabbar wala tamsi fil ardi maraha. Ketahui kadarmu, sadari tentang keadaanmu. Jangan sombong, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sebagaimana ucapan penyair, wala tamsi fauqal ardi ila tawadu'a fakam tahtaha qaumun hum minka arfa fa in kunta fi izin wa khairin wa man'atin fakam mata min qaumin hum minka amna. Kata beliau, jangan berjalan di muka bumi kecuali tawadu. Maka berapa banyak di bawahnya satu kaum yang mereka itu lebih tinggi di bawah bumi. Ada orang-orang yang kedudukannya itu lebih tinggi dari kita, tapi mereka mati. Wah, itu dulu jago gelut. Iya, pokoknya ketemu sama siapa aja itu kalau gelut menang. Mati apa orang? Mati itu bisa mati. Itu orang yang kaya raya. Mati apa orang? Mati. Saya yang terakhir itu pas ngiring jenazah ke daerah Mbaki apa mana itu. Itu sama yang di samping saya disampaikan, ini sampingnya ini orang yang dalam urusan dunia itu sedang tinggi-tingginya kedudukan dia. Jadi ahli masak di luar negeri juara. Jadi kalau orang dunia nyawang, wah ini berada di puncak popularitas. Ya, terkenal di luar negeri. Pulang liburan sampai rumah bablas, nggak kembali. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang mau sombong, orang yang di atas kita saja mereka mati. Apa yang kamu sombongkan? Di atas kita mereka mati. Tapi kalau kamu dalam izin wa khairin wa man'ah, dalam kemuliaan kebaikan, ya, betapa banyak yang mati dari satu kaum yang mereka itu amna, terhalang dari kemuliaan dan kebaikan. Kalau kamu mulia, ya, kemudian kamu sombong, saudara yang saya hormati, yang lain pun juga mati kok. Yang lain pun juga mati. Nah, ini mengingatkan kepada kita mengetahui kadar diri. Oh, diri kita ini sekali lagi adalah diri yang dhaif, hakir, ajiz, lemah, rendah. Itu obat supaya seseorang bisa menjadi tawadu. Dua perkara ini tancapkan dalam diri kita. Kalau satu saat muncul dalam diri kita seruan-seruan, ajakan-ajakan untuk sombong, direnungi dua itu. Jadi pertama, awal penciptaan kita. Yang kedua, kemampuan kita. Ini saya mungkin pernah cerita. Ada dulu tetangga di mana itu, pas kita tinggal di situ, itu orang itu kuweker itu. Tangan ini tatonan komplit. Tapi satu waktu itu opnam di rumah sakit. Saya teringat sama Pak Kaji yang di situ. Celukannya Pak Kaji itu. Kita diajak jenguk, naik mobil beliau. Ya sudah jenguk. Begitu jenguk sampai sana, itu nggojeki. Kan di infus itu, Pak, niki mungkin gambarnya mboten luntur kenging infus. Bapak itu cuman mesem itu. Itu sebenarnya kan sindiran halus. Orang yang mungkin padahal tangannya itu saya lihat sendiri lengan itu gede itu. Bisa itu terkulai lemah di rumah sakit. Bisa terkulai lemah di rumah sakit. Kalau sadar yang seperti itu mengantarkan seseorang bisa tawadu. Allah Ta'ala. Pembahasan terakhir, tawadu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata penulis, anna adabad dawahiri unwanul bawatin. Adab yang nampak itu tanda batin. Jadi seseorang itu yang nampak itu cermin kebaikan batinnya. Ini secara umum. Kalau hatinya baik, nanti lahirnya akan baik. Walaupun lahir yang baik belum tentu dari hati yang baik. Tapi secara umum, adab yang nampak, yang dohir itu tanda batin. Harakatul jawarihi samratul khawatir. Gerakan anggota badan itu buah dari hati. Dari tangan dia, mata dia, penglihatan dia. Semua gerakan yang baik itu muncul dari hati. Wa a'mal nataijul akhlak. Amalan yang baik itu hasil dari akhlak. Akhlak itu kan gambaran jiwa seseorang. Makanya kita ini terangkai dari dua, ada khalqun, ada khulqun. Khalqun itu fisik, khulqun itu berkaitan dengan jiwa. Kemudian wa adab rashul ma'arif. Etika-etika itu merupakan aliran dari pengetahuan. Kalau seseorang pengetahuannya tentang Allah sempurna, akan lahir akhlak yang baik. Wasarairul afidah maka yisul af'al wa manabi'uha. Kemudian rahasia-rahasia hati itu merupakan timbangan perbuatan dan sumbernya. Jadi rahasia hati itu nanti timbangan amal. Kalau seseorang pengen amalannya bernilai, itu yang diperbaiki adalah hatinya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa anwa'ur sarair hiyallati tusriku ala dawahir. Bahasanya Masya Allah. Cahaya-cahaya hati akan menyinari dohir. Fatuzayyinuha wa tahliyatuha. Nanti akan menghiasi, berkaitan tentang dohirnya. Kalau hatinya mendapatkan cahaya, pancaran cahaya itu, hati itu akan memancar pada anggota badannya. Waman khasha'a qalbu khasha'at jawarihuhu. Siapa yang hatinya kusuk, anggota tubuhnya akan kusuk. Waman ibtala'a sadrahu bil anwaril ilahiyah fadat ala madahirihi jamalul adabin nabawiyah. Maka cahaya ilahiyah yang memenuhi dadanya itu nanti akan mengalir, meluap pada yang nampak itu keindahan adab kenabian. Itu kalimat-kalimat yang luar biasa. Walidzalika man arada an yutahhira qalbah min madatil kibr wa yasta'milu hulqut tawaddu wal yandur bi ainil uswatil hasanah ila sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah siapa yang ingin membersihkan hati dari bahan-bahan kesombongan, pengen memiliki akhlak tawadhu, maka hendaknya dia memandang dengan pandangan uswah hasanah kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kamalallahu ta'ala khuluqah wa asna alaihi. Karena Rasul itu telah Allah sempurnakan akhlaknya dan Allah telah puji. Lah ini inti, saudaraku yang saya hormati, kalau pengen hati kita bersih dari kesombongan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, teladan yang terbaik. Cuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW di atas akhlak yang agung. Ini yang muji Allah. Kalau penguasa alam semesta saja sudah memuji, kok ada makhluk yang hina, yang dhaif, melecehkan? Sangat kurang ajar itu. Sangat kurang ajar, karena beliau sungguh memiliki akhlak yang agung.
Fasubhanallah man a'ta summa asna. Maha suci Allah. Allah yang memberi, Allah yang memuji. Allah yang memberi akhlak itu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memuji. Kemudian dikasih contoh. Wa hadi jumlatun min mahasini tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk keindahan tawaduknya Nabi. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, la tatsruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan memujiku dengan pujian yang berlebihan, sebagaimana orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku itu hamba, ucapkan hamba Allah dan utusannya. Beliau itu dipuji sama Allah coba. Tapi dipuji berlebihan dari makhluknya, beliau nggak suka. Beliau tidak suka. Makanya dalam Islam berlebih-lebihan tidak diperbolehkan. Salah satunya dalam pujian. Beliau disanjung berlebih nggak mau. Beliau tidak mau. Beliau menyukai kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Saya manusia semisal kalian. Kalau manusia semisal kita, nggak boleh disembah. Kita bisa lapar nggak? Bisa. Rasul juga lapar. Kita bisa mati nggak? Bisa. Rasul juga bisa meninggal. Nggak punya sifat ketuhanan. Tapi beliau utusan Allah. Kalau utusan Allah, maka dihormati, diberikan haknya, dimuliakan. Saudara yang saya hormati, tawaduknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sayangnya, kalau orang yang mengaku pengikut beliau, kadang diagungkan secara berlebih, seneng itu. Saya pernah dapat kiriman seorang kiai. Itu kalau muridnya pengen salaman sama kiainya, itu kiainya duduk di kursi gitu, itu mulai dari sana itu laku dodok. Apa Rasul pemuliaan para sahabat seperti itu? Enggak. Tidak seperti itu. Saudara yang saya hormati, berlebihan Nabi kita Muhammad SAW pribadi yang tawadhu. Kalau orang sekarang enggak seperti itu, wah kowe ora ngajeni kiai katanya. Menyelisihi teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pertama, beliau enggak suka dipuji dengan pujian yang berlebihan, sebagaimana orang Nasara memuji Isa. Waliyadzubillah. Memuji Isa dengan pujian berlebihan sampai diyakini Isa itu salisu salasa, salah satu dari unsur ketuhanan. Diyakini sebagai anak Tuhan. Padahal kemarin dapat pelajaran dari, kalau nggak salah beliau Ustaz Muhammad Naim di statusnya itu. Beliau sampaikan di Quran itu Nabi yang disebutkan kepada orang tuanya salah satunya Isa. Coba, Isa itu di dalam Quran Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Dikatakan Isa anak Maryam, itu bantahan kepada orang yang mengatakan Isa sebagai anaknya Allah. Langsung disebut Isa anak Maryam. Contoh yang kedua, tawaduknya Nabi. Kanatil amah min imai ahlil Madinah la ta'hudu biyadi Rasulillah sallallahu fatan taliku bihi haitsu sya'at. Anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan kecil di kota Madinah. Anak-anak kecil itu memegang tangan Rasulullah SAW, kemudian pergi kemana dia kehendaki. Manut itu. Kalau kita, contoh ya, ada syekh datang misalkan ke tempat kita, anak perempuan kita langsung goceki tangane, dijak dolanan gitu. Jangan. Ya, rasopan ya. Tapi ini anak-anak perempuan di kota Madinah itu nuntun Rasulullah SAW, diajak kemana dia pergi, Rasul tidak melarang, tidak menghalangi. Tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kemarin disampaikan apa tawaduk? Kepada yang tua menghormati, kepada yang muda menyayangi.
Saudara yang saya hormati, tawaduknya Nabi. Kemudian contoh yang ketiga, tawaduknya Nabi itu walaqad rahana Rasulullah SAW dir'ahu bisyair wa masyaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sa'ir wa ilahatin sanihah. Ya, walaqad sami'tuhu yaqul. Contoh tawaduknya Nabi itu, Nabi pernah menggadaikan baju besinya itu dengan sa'ir, dengan gandum untuk dimakan. Bahkan ketika beliau meninggal, baju besi beliau itu masih di tangan orang Yahudi karena utang dijadikan jaminan gadai. Gak malu itu, utang. Walaupun Nabi sendiri contohkan, tadi pagi itu dibacakan hadisnya di sini itu tentang doa berlindung dari utang, min ghalabatid dain. Jadi kalau utang sekedar utang itu boleh, tapi kalau sampai terkalahkan utang, wes. Ya, kemarin juga ada Ustadz tuh posting, sesulit-sulitnya mencari uang itu lebih sulit menagih utang. Sesulit-sulitnya cari uang lebih sulit menagih utang. Apalagi kalau orang nggak punya agama, nggak memiliki akhlak. Kadang utang itu memang sengaja diniatkan untuk tidak bayar. Ya. Nabi SAW itu meninggal sementara baju besinya masih jaminan utang. Nah ini pembahasan nanti gade diperbolehkan. Gade itu kalau kita pinjam uang supaya orang harta yang kita pinjam itu dia terjamin, kita gadekan barang. Gade itu nggak boleh dimanfaatkan, disimpan. Nanti kalau sudah jatuh tempo, maka yang utang itu bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar, gadenya dijual dengan harga yang normal. Nanti dipotong utang, sisanya dikembalikan kepada yang berhutang. Ini saudara yang saya hormati berkaitan dengan gade. Makanya gade itu nilainya harus lebih besar dari yang dia utang. Jangan utangnya 10 juta, gadenya misalkan cincin perak 5 gram. Jaminan ini ya, mending ya nanti orang belandang kalau nggak punya akhlak. Biasanya harus lebih bernilai. Tapi kalau orang yang jahat, pernah juga ada ikhwan itu cerita diutangi, jaminannya sertifikat. Utangnya banyak, yang dijaminkan sertifikat. Sertifikat itu tanahnya luas, cuman ternyata yang pencut gunung. Itu didol itu paling 5 juta, sapa sing gelem? Ya. Oh, tribane ngapusi, pantesan kok suwe men ra dibayar. Ya, ini hati-hati. Tapi tawaduknya Nabi, beliau masih menggadaikan baju besi untuk pinjaman. Di sini juga terdapat pelajaran, masalah utang itu jangan sembarangan. Makanya ketika Nabi berhutang, baju besi sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Itu menunjukkan dalam utang itu serius. Makanya jangan seseorang memaksakan diri untuk berutang kecuali sesuatu yang itu memang harus. Memang harus itu, misalkan di rumah sakit, mau pulang nggak punya uang, kalau nggak dibayar nggak bisa pulang, tapi kalau bayar nggak punya uang. Ya, sementara kalau di rumah sakit itu nggak bayar, tambah hari, tambah bayaran, walaupun penak, CT putih, ya, mangan diladeni. Yang ngeladeni itu ya perempuan-perempuan isin nom, sampai ada orang ngatakan kowe baru opna malah tambah sehat. Lah sing perawatnya perempuan-perempuan. Nah, saudara yang saya hormati, ini utang yang mendesak. Kalau nggak mendesak jangan. Makanya hidup dalam dunia kita. Dalam dunia kita itu kalau memang kita mampunya misalkan punya kendaraan tahun 2000 ya wis 2000 lah. Jangan paksakan nginden 2024. Nginden sih. Lah wis duwe apa urung? Ya nanti mecicil. Ini enggak tawaduk. Kemudian tawaduknya Nabi SAW itu, masa itu aku berjalan kepada Nabi dengan roti yang sair dari tepung. Ya.
Kemudian wa ihalatin sanihah. Sementara roti itu sudah mulai lemah yang berubah rasa dan baunya. Dimakan oleh Rasul itu. Jadi roti itu kalau sudah tambah lembek, bau dan rasanya sudah berubah, itu kan mendekati basi. Itu makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang mau makan roti ada ireng-ireng sidik, bentuknya kayak telek cecak itu. Padahal belum tentu telek cecak ya. Tuh ora sudi. Iya, bukan panganan, gaglakan lah bahasane. Kaya ngene kon mangan katanya. Sombong sekali ya. Nabi kita Muhammad SAW itu makan roti yang sudah berubah rasa dan baunya. Masih dimakan. Ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ketawaduan Nabi. Ma asbaha li ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam ila saun wala amsa wa innahum latis atu abiyat. Tidaklah memasuki waktu pagi keluarga Muhammad kecuali satu sok. Tidak pula waktu sore satu sok. Jadi makannya satu sok itu 4 mud. 1 mud itu sekian ini. 4 kali ini. Itu dalam keluarga Nabi SAW pagi dan sorenya. Korma 4 gini. Wah semono swarak. Coba lihat. Wa innahum latis atu abiyat. Beliau itu memiliki 9 rumah. Istrinya 9. 4 sok coba. Dumbong songo coba. Dibagi 9 keluarga. Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu kalau ingin kaya, berapa jatah rampasan perang? 1/5. 1/5 itu kalau misalkan 1 kali dapat, ini kata para ulama, itu cukup untuk hidup. Tapi beliau ini dapat, sore sudah habis dibagikan. Tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua saudaraku yang saya hormati mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sombong. Oh, kehidupan Nabi itu Masya Allah sederhana. Kita sering berkeluh kesah, kurang sedikit ngeluh. Ya. Kemudian tawaduknya Nabi dari hadisnya Aswad. Sa'altu Aisyata, maka Nabi SAW yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Ya takni khidmata ahli. Fa idza hadarati shalah haraja ila shalah. Aswad tanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Maka kata Ibunda Aisyah, beliau dalam pelayanan kepada keluarga. Jadi kalau di rumah itu beliau termasuk seorang laki-laki yang di rumah tetap mau ngurusin urusan rumah. Kalau datang sholat, waktu sholat maka beliau keluar sholat. Tawaduknya Nabi ketika di rumah. Itu diceritakan mencuci pakaian. Mau itu. Urusan rumah itu kalau kita apa? Nyapu, ngepel, ya, nyuci baju, jemur, nyetrika. Apalagi? Cuci piring. Itu Rasulullah SAW bukan perkara yang aib. Kadang kalau kita terapkan kepada diri kita malu itu. Ya, kita malu. Kadang kita suruh nyapu ki gaweane sapa? Ngepel gaweane sapa? Nyuci, jemur gaweane sapa? Ya. Padahal saudara yang saya hormati, Rasul itu khidmat kepada keluarganya. Padahal beliau itu kalau zaman sekarang presiden. Luar biasa ini ketawaduan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah hadir waktu sholat, beliau keluar meninggalkan sholat. Beliau keluar untuk menuju sholat. Beliau meninggalkan rumah. Nah, ini menunjukkan beliau perhatian kepada sholat, tapi di rumah beliau khidmat dengan kuat kepada keluarganya. Teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pekerjaan perempuan itu Masya Allah. Kadang kalau kita renungkan itu mesake.
Tapi bojoku santai. Ya, lelehmu nikah berapa bulan? Baru sesasi. Ya bener. Tapi coba kalau anak itu setahun bujul itu papat itu coba. Wes. Ya, saya itu sehari itu saember itu. Cucian itu saember.